Kecewa dan menyesal adalah sebuah kondisi di mana seorang merasa tidak senang, merasa susah, merasa kecewa, dan merasa sebagainya karena telah berbuat hal-hal yang kurang baik, mungkin dosa, kesalahan, dan lain sebagainya. Itu tadi definisi dari KBBI. Nah, kondisi ini biasanya hadir di akhir sebuah kejadian. Kalau gue gambarin timelinenya, kira-kira kayak gini lah ya. Ini gue gak bisa gambar, gue gambarin seadanya pakai Word. Jadi ada 3 titik kalau gue bikin di sini. Ada titik awal, titik kejadian, dan titik sesal. Titik awal adalah ketika lo belum melakukan apapun. Nah, titik kejadian adalah ketika di situ lo melakukan sebuah hal yang kemudian ujung-ujungnya ketika apapun yang lo lakukan itu kurang baik, lo akan memasuki titik sesal. Di situ lo akan menyesal, akan kecewa dengan apapun yang terjadi di masa lalu yang kejadian di titik kejadian tadi. Jadi ada sebuah ungkapan candaan yang sangat bagus dan bisa merepresentasi tentang hal di atas, yaitu ya iyalah penyesalan adanya di akhir, kalau di awal namanya pendaftaran. Ya, gue setuju sih sama kata-kata di atas, tapi di sini gue akan lebih menjelaskan secara akademis sedikit. Jadi ada sebuah teori yang dinamakan dengan The Disappointment Theory atau teori kekecewaan. Ini teorinya si Mellers tahun 2000. Teori ini mengatakan bahwa, ini apa lagi artinya? Gue nggak bisa baca juga. Tapi setelah gue baca definisi si rumus ini, itu mengatakan seperti ini. Hasil dari sebuah keputusan akan memunculkan sebuah emosi pada seorang individu. Kekecewaan akan dirasakan oleh seorang ketika ia mengalami atau mendapatkan hasil yang negatif dari apapun yang telah ia lakukan atau perbuat. Teori ini kemudian menjelaskan bahwa kekecewaan dan penyesalan adalah 2 perasaan yang sangat umum dirasakan oleh seorang individu. Tuh, sangat umum ya. Jadi kecewa itu manusiawi dan semua orang pernah merasakannya. Kalau gue lihat dari aspek lain, beberapa kekecewaan atau penyesalan juga dapat kita kaitkan dengan ekspektasi sama harapan. Ekspektasi atau harapan. Ketika lo berharap banyak, memang lo belum tentu kecewa sepenuhnya akan harapan lo itu. Tapi ada kemungkinan untuk lo kecewa di dalamnya. Ingat ya, belum tentu lu kecewa. Jadi lu gak pasti kecewa, tapi ada kemungkinan untuk kecewa di dalamnya. Kemudian gimana sih cara menghindari penyesalan dan kekecewaan ini? Ini saran yang terlalu subjektif kalau dari gue, dan gak fair kalau misalnya gue ngomong gini. Tapi ini yang gue lakuin untuk mengurangi kemungkinan untuk menyesal dan kecewa tadi. Yang pertama, jangan lo taruh ekspektasi yang tinggi pada sebuah hal yang lo sayang. Misalnya pasangan. Lo udah berekspektasi, berharap bisa nikah sama dia, punya rencana berkeluarga, bahkan punya anak, sampai lo udah tahu nama anak lo siapa. Dan ujung-ujungnya lo gak nikah sama dia, maka pasti di situ lo akan merasakan menyesal dan kecewa. Karena apa? Ya bisa dijawab sendiri. Ekspektasi tadi itu sendiri, harapan itu tadi sendiri. Yang kedua adalah perhitungkan dampak, resiko, dan konsekuensi dari sesuatu. Jadi apapun yang kita perbuat di dunia ini pasti memang ada dampak dan resiko dan konsekuensinya. Pastinya tidak harus selalu yang negatif dan berhubungan sama cinta. Tapi banyak hal-hal lain, misalnya tentang keputusan lo membeli sebuah barang dan lain sebagainya. Kalau lo udah memperhitungkan matang-matang segala dampaknya tadi, biasanya ketika hasilnya negatif atau tidak sesuai yang diharapkan, ya lo memang masih ada, kecewa itu masih ada. Tapi karena lo udah memperhitungkan baik-baik, jadi tingkat kekecewaan itu gak terlalu tinggi. Dan bahkan, ya lo akan ngelupain itu ketika emang beneran lo kecewa ya. Nah yang ketiga, itu sama kayak di bab overthinking, di distraksi. Jadi lo memang butuh sebuah pengalihan yang cukup besar ketika lo ada dalam perasaan ini. Misalnya ada yang lo kerjain, jadi lo bener-bener gak diem aja gitu. Yang mana itu akan mengabaikan perasaan kekecewaan tadi gitu. Nah mungkin 3 cara di atas tadi, itu adalah hal-hal yang gue lakukan untuk mengantisipasi rasa kecewa dan menyesal. Nah tapi ada lagi pertanyaannya. Berarti kecewa dan menyesal gak ada positifnya sama sekali dong? Ya jelas ada lah. Ada. Segala hal yang ada di dunia ini memang pasti ada 2 sisi dalamnya, sisi positif dan sisi negatif. Kalau lu gak ada perasaan kecewa dan menyesal, ini ya lu gak akan belajar. Gimana caranya nanti lo akan merasakan bahagia ketika lu gak tahu yang namanya sakit, ya dalam artian kecewa dan menyesal itu kayak gimana. Berada dalam sebuah perasaan kecewa dan menyesal, gak usah buru-buru. Juga jangan jadi lu menyalahkan diri lo sendiri. Perasaan ini sama juga kok kayak patah hati, tidak permanen sifatnya. Dan pastinya ingat, perasaan ini adalah manusiawi. Lo masih manusia kan, jadi lo merasakan ini ya itu manusiawi. Gitu. Dah, sekarang tidur. Besok kita mulai lagi dari awal ya. Andre Banyu 9 Juli 2020. Kali ini gak sedang merasakan kecewa dan menyesal, tapi masih cukup patah hati. Dan berbahagialah, mungkin masih butuh 1 hari lagi.